Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat dosen penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Martina Maleholo SAG, guru mata pelajaran agama Katolik dan Budi Pekerti. Saya mengajar di SD Negeri Welangira, Kecamatan Kodi Balagar, Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saya sebagai mahasiswa PPG Bat 1 dalam jabatan 2025 pada LPTK Santo Yakobus Merauke dengan NIM 2486905159 pada hari Rabu 7 Mei tahun 2025 saya akan melaksanakan ujian kinerja di kelas dengan materi Roh Kudus dicurahkan dalam setiap hati orang. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati, dan selanjutnya menyaksikan video selanjutnya. Siap! Hormat! Selamat pagi! Baik, selamat pagi semua anak-anak. Pagi! Silakan duduk. Apakah masih semangat? Masih! Halo. Luar biasa! Saya minta salah satu siswa membawa kita dalam doa. Saya minta kelas Sida membawa kita dalam doa. Kalau kita berdoa, kita bermana? Kita berdiri. Kita berdoa, jelas kita lipat tangan dan tutup mata. Ibu guru dan teman-teman, mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti dalam surga. Berikanlah kami rezeki hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih. Silakan duduk. Nah, sekarang Ibu cek kehadirannya anak-anak. Apakah lengkap? Hadir semua? Oke, kalau sudah hadir semua, jadi Ibu memberikan semangat pada hari ini. Saya minta peserta yang menyanyi coba maju di depan, kita menyanyi. Coba. Satu, dua, tiga. Pada zaman sekarang, dunia semakin berkembang, teknologi semakin canggih. Gunakanlah untuk hal yang baik, manfaatkan teknologi demi
aku menanyakan, apakah masih ingat pelajaran yang minggu lalu? Ada yang masih ingat? Masih. Nah, kalau ada yang masih ingat, coba. Roh Kudus menguatkan hati para rasul. Nah, Roh Kudus menguatkan hati para rasul. Nah, ada kaitannya dengan Roh Kudus. Apa tadi? Roh Kudus menguatkan hati para rasul. Nah, sekarang ada kaitannya Roh Kudus dicurahkan ke dalam hati setiap orang. Nah, sekarang Ibu menyampaikan ada 4 tujuan pembelajaran. Ada 4. 1, dengan mengamati gambar, siswa mampu memahami Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya dengan benar. 2, dengan mengamati gambar, siswa mampu untuk mengenal buah-buah roh seperti kasih, sukacita, damai, sejahtera dengan benar. Terus ketiga, mengamati gambar, siswa dapat menerapkan pimpinan Roh Kudus dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. 4, melalui gambar, siswa dengan mengembangkan hubungan pribadi dengan Roh Kudus dalam kehidupan sehari-hari dengan seksama. Nah, 4 tujuan pembelajaran pada hari ini kita harus diselesaikan pada hari ini. Nah, apa yang dimaksud dengan Roh Kudus? Ada yang tahu? Coba jawab. Apa yang dimaksud dengan Roh Kudus? Salah satu pribadi dalam ritual yang berasal dari Allah, Bapa, Putra, Yesus Kristus. Roh Kudus dianggap sebagai sumber kekuatan dan sebagai Sudah? Nah, Roh Kudus, yang dimaksud dengan Roh Kudus adalah roh salah satu pribadi dalam Tritunggal Maha Kudus yang berasal dari Allah Bapa dan Putra Yesus Kristus. Nah, di roh, ciri-ciri roh jahat ada berapa situ? Ciri-ciri roh jahat ada berapa? 3. Ada 3. Coba sebutkan. 1, apa? Niat jahat. Niat Jahat. niat jahat. Terus yang kedua, Berlawanan dengan kebaikan. berlawanan dengan kebaikan. Terus kebaikan. Coba. Roh kebaikan. Niat baik sejalan dengan kebaikan. Nah, terus apa lagi? Sejalan dengan kebaikan. Roh jahat itu, yang dikatakan roh jahat, misalnya ada pencuri, ada niatnya dia jahat, atau misalnya ini penanya saya, kalau dia tidak mau niat baik, kalau ada niat jahatnya, apakah ini dia? Kalau ada niat jahat, contohnya ada niat jahatnya, niat jahat, ambil ya, terima kasih. Nah, sekarang kita untuk mendalami kitab suci. Di situ coba buka. Kitab Roma bab 1 sampai 21. Nah, saya minta salah satu siswa untuk membaca. Maju. Persembahan yang benar. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, akan menasihatikan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan
kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu. Aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikiran. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang berhadap yang lain. Demikianlah kita menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk berbuat baiklah, kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Setiap yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukan dengan sukacita. Nasihat untuk hidup dalam kasih. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat, dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajimanmu konder, biarlah rohmu menyalalah dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus, dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Berkatilah siapa yang menghina kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangisilah dengan orang yang menangis. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang, sedapat-dapatnya. Kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut.
pembalasan. Firman Tuhan, tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan yang kebaikan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur. Oke, terima kasih. Sudah mendengarnya? Sudah? Diambil dari kita? Roma Wow. Ayat bab? ayat 1 sampai 21. Nah, tentang apa? Tentang Sembahan yang benar. persembahan yang benar. Nah, di dalam kitab suci itu dia berbicara tentang apa? Atau dia apa di dalam situ? Apa isinya di situ? Di dalam kitab suci. Coba lihat kan? Coba lihat. Tentang apa? Nasihat oleh Santo Paulus dalam Roma. Nasihat Santo Paulus. Santo Paulus. Di situ tadi di dalam kitab suci saling menghargai, saling menghormati, saling mengasihi, mengalahkan roh jahat isi dalam kitab suci tadi. Nah, sekarang Ibu memberikan tugas kelompok. Apakah sudah paham? Sudah mengerti? Kalau sudah mengerti, Ibu guru kasih tugas kelompok dan ini harus dikerjakan. Masih semangat? Masih.
Presentasikan hasil kerja kelompoknya. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Saya akan membacakan materi. Hidup baru dalam Roh Kudus berarti hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus dengan perubahan dalam pikiran dan hubungan dengan Tuhan dan sesama. 2. Roh Kudus bekerja dalam hidup saya dengan memberikan kekuatan, pimpinan dan perubahan positif. 3. Perubahan dalam hidup saya dapat berubah perubahan perilaku, sikap dan hubungan dengan Tuhan dan sesama. Ada yang mau bertanya dari kelompok 2-3? Ada yang mau bertanya? Tidak ada, Bu. Ya, tidak ada? Tidak, Bu. Oke, terima kasih. Dari kelompok 1, mari kita berikan tepuk tangan. Selamat pagi Ibu Guru dan teman-teman. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Hidup baru dalam Roh Kudus berarti hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus dengan perubahan dalam pikir dan hubungan dengan Tuhan dan sesama. 2. Roh Kudus bekerja dalam hidup saya dengan memberikan kekuatan pimpinan dan perubahan positif. 3. Perubahan dalam hidup saya dapat berubah perubahan perilaku, sikap dan hubungan dengan Tuhan dan sesama. Sekian dan terima kasih Ibu Guru dan teman-teman. Oke, terima kasih. Dari kelompok 2, mari kita berikan tepuk tangan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami dari kelompok 3 kami mempresentasikan hasil diskusi kami. Nomor 1, hidup baru dalam berseri berarti hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus dengan perubahan dalam pikir dan hubungan dengan Tuhan sesama. 2. Roh Kudus bekerja dalam hidup saya dengan memberikan kekuatan, pimpinan dan perubahan positif. 3. Perubahan dalam hidup saya dalam merubah perubahan perilaku, sikap dan hubungan dengan Tuhan dan sesama. Sekian dan terima kasih. Oke, terima kasih. Dari kelompok 3, mari kita berikan tepuk tangan kepada kelompok 3.
Pintar ada di dalam diri kita. Roh Kudus itu bekerja di dalam tubuh kita. Sekarang supaya bisa dipelajari di rumah, tulis 1. Karunia hikmah. 2. Karunia pengetahuan. 3. Penyembuhan. 4. Karunia iman. 5. Karunia mujizat. Pulang di rumah belajar. Sekarang ibu memberikan pekerjaan rumah. 1. Menutup pelajaran pada siang ini. Maju sudah. Doa. Kalau berdoa bagaimana? Kita berdiri dan lipat tangan dan tutup mata. Oke, kita berdoa menghadap Tuhan. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh dengan Tuhan sertamu, tercela engkau di antara wanita dan tercela buah Yesus. Santa Maria Bunda, doakan kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat siang. Oke, coba duduk. Kasih dulu ya.